Drama yang melibatkan Na Dae-hun, Julia Prastini alias Jul, dan Safri Ramadan yang makin jadi sorotan publik kembali memanas. Konflik meledak setelah Safri mengunggah foto bersama anak-anak Dae-hun dan Jul disertai caption bernada candaan yang dianggap menyakitkan. Unggahan itu langsung memicu emosi Dae-hun karena ia merasa batas yang selama ini ia tetapkan telah dilanggar, terutama terkait larangan mempertemukan anak-anaknya dengan Safri yang disebut sebagai pihak ketiga dalam rumah tangganya yang telah berakhir. Kemarahan yang lama terpendam akhirnya diluapkan secara terbuka. Dae-hun menegaskan kekecewaannya karena situasi serius justru dijadikan bahan candaan, sekaligus mempertanyakan empati dari Jul dan Safri. Ia mengaku sudah berusaha menahan diri, namun merasa perlu bersuara demi melindungi anak-anaknya dari dampak konflik. Di akhir pernyataannya, Dae-hun memberi ultimatum keras kepada Jul bahwa ia siap membuka semua hal jika situasi terus berlanjut, menandakan konflik ini belum akan mereda dalam waktu dekat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Dae-hun repet-repet gara-gara Sapri. Ya netizen juga sih kadang komentar tuh seenak jidat sendiri, bilang katanya si Sapri bakal calon bapak tirinya anak-anaknya Dae-hun. Jadi Dae-hunnya kan repet-repet, tapi merepetnya itu lucu gitu. Soalnya kan Dae-hun tuh soft spoken ya kan. Jadi gak ada ketegangan walaupun dia tuh marah-marah gitu, kayak biasa aja, kayak orang lagi bercerita gitu, bukan lagi merepet ya kan. Bener gak sih? Udah gitu bahasa Indonesianya kan tuh kayak belepotan gitu. Jadi kita bukannya fokus dia lagi marah, tapi kayak lagi dongeng aja. Aduh netizen, udah deh ya, gak usah kita komentar-komentar kayak gitu yang mengganggu kebahagiaan Dae-hun berserta Triona. Udah, jangan ganggu mereka. Gue gak pernahnya bahas isu-isu perselingkuhan karena menurut gue itu sesuatu yang ya udahlah gitu loh, itu urusannya orang, gue nggak mau bahas itu biasanya. Tapi menurut gue kali ini Jule ini kelewatan. Jadi kemarin si Dae-hunnya itu bikin postingan story kayak begini. Jujur gue kalau jadi Dae-hun, gue udah emosi luar biasa. Gue datengin itu si Safri-Safrinya itu, gak peduli gue dia petinjau semua, gue gak peduli, gue datengin langsung. Sumpah kata-katanya terlaluan sih, menurut gue udah di luar batas lah. Saran gue buat Bang Dae-hun, laporin aja perselingkuhan mereka kan terjadinya sebelum kalian cerai. Itu laporin aja, itu bisa dipidana. Karena kalau nggak kayak gini, nggak ada efek jerahnya nih buat dua orang ini. Gue pengen banget ngeliat mereka ini pakai baju oranye. Gue tau bagi lu berat karena ini yang berdampak ke anak-anaknya, tapi menurut gue harus ada efek jerah. Dan kalau gue boleh saran ya Bang Dae-hun sebagai sesama laki-laki ini ya, laporin. Jule, lu lagi kagak mau rada banget jadi orang. Heran. Kalian semua pasti udah lihat IG story-nya si Dae-hun kan? Gimana reaksi kalian yang bukan siapa-siapa? Kesel kan, emosi liatnya gitu loh. Gimana si Dae-hun kagak murka ya anak-anaknya dijadiin bahan bercandaan seperti itu? Yang memang kayak ini tuh kurang pantas untuk dibecandain. Nih ya, kalau gua jadi Dae-hun ya, gua nggak bakalan ya kasih anak-anak ketemu sama emaknya lagi. Sumpah, apalagi kelakuannya seperti itu kan. Anak dijadiin bercandaan yang memang kurang pantas untuk dibecandain. Kata gua mah tobat Jule ya, sama siapa pacar lu itu, siapa Sapri, tobat. Masih untung ya Jule, Dae-hun mau kasih anak-anaknya itu ketemu sama lu gitu loh, nginep sama lu, dirawat sama lu. Tapi kelakuan lu bikin dia emosi, bikin murka. Jadi si korban Dae-hun dia upload story tentang second account-nya si pelaku ya. Si pelaku bilang kelihatan kan lebih happy sama siapa, sumpah jokes. Oke, terus ada lagi, beres nidurin anaknya, giliran nidurin emaknya. Menang-menang second account, jadi beraninya tuh cuma di belakang doang ngata-ngatain orang. Giliran di depannya kicep, diem. Ini si cewek sama si cowoknya nih pelaku-pelaku yang menurut gue pantas di cancel. Tapi masalahnya dari dulu sampai sekarang mereka tuh nggak di cancel sama sekali, diajak podcast terus masih bisa jalan di mall. Gimana ya, bingung gue. Kalau menurut gue pribadi ya, baik si pelaku cowok dan pelaku cewek sama-sama nggak pantas untuk
dideketin, ditemenin, digauli, diajak nongkrong apapun, karena mereka akan menyebarkan racunnya sendiri ke lu sedikit demi sedikit. Jadi memang nih pelaku cewek dan pelaku cowok emang harus diblokir sosmednya. Ini orang bener-bener udah keterlaluan, udah bener di luar batas. Karena apa? Kan bisa baca nih, Naidehon tak tinggal diam, lihat anaknya jadi bahan konten tak pantas. Kalian bisa baca, lanangan ini bilang seperti ini, kelihatan kan lebih happy sama siapa, sumpah jok. Ya, lalu di screenshot sama Dehon, dan Dehon bilang seperti ini, jujur aku sudah menahan sampai tahap ini, aku tidak pernah menjelekkan namamu Julia, tapi tolong jawab, kalau kamu dan pacarmu masih manusia, apakah tidak ada rasa bersalah sedikit pun menghancurkan rumah tangga dengan 3 anak kecil di dalamnya? Kalian bisa baca sendiri, separah itikah Jule dan Safri, otaknya mereka di mana, please. Dan yang lebih gong lagi, Safri bikin seperti ini, beres nidurin anaknya, giliran emaknya. Ini jokes terakhir tahun ini. Sekali lagi, anak-anak aku bukan bahan jokes kalian. Ini bener-bener sudah di luar batas. Menurut kalian gimana? Coba tinggalkan di kolom komentar. Apakah mereka punya otak nggak dipakai ya? Buat lo pada yang ketinggalan, kemarin Dehun sempat banget live di sosial media dan dia dengan tegas di live itu menyebutkan kalau dia nggak suka anak-anak dia ketemu Sapri. Mungkin buat lo pada yang nggak tahu konteksnya apa sih, Jule itu sempat nge-live bareng anak-anak dia lagi get ready with me karena mereka lagi mau jalan-jalan. Tapi di rumah yang sama atau di apartemen yang sama itu lagi ada si Sapri juga di situ. Dan kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, sempet juga netizen tuh mergoki mereka semua itu lagi jalan-jalan bareng, ada Sapri, Jule dan juga anak-anaknya Triona. Dehun yang dari awalnya diem sampai sekarang dia speak up, akhirnya berarti udah bener-bener keterlaluan di luar batas. Di live itu Dehun ada bilang, aku gak pernah izinin anak-anak ketemu selingkuhan, apalagi disebut papa tiri. Dan Dehun sama sekali gak nyebut nama Sapri. Gak lama kemudian dia juga cerita kalau misal si selingkuhan itu gak pernah minta maaf ke dia sampai detik ini, padahal dia merusak rumah tangganya. Gue bener-bener setuju banget sama Dehun, karena apa sih, Sapri itu bukan siapa-siapa. Kedua, lu ngasih contoh anak-anak lu gak baik, tau gak sih? Kalau misal kalian masih ada informasi lebih lanjut, bisa bantu gue komen di bawah aja ya. Jujur banget, gue udah males dan capek ngeliat berita Jule yang gak kelar-kelar, tapi ini manusia satu gak ada otak, anjir, otak gak dipake. Gue kasih tau lu, buat lu pada yang ketinggalan, second account Instagram si Sapri itu sempet kena spill dan kesebar di Instagram luar sana. Dan lu lihat si monyet satu ini ya bisa-bisa ngepost foto ini pakai caption kayak gitu sambil bawa Triona. Nggak sampai situ, lo lihat ini captionnya apa tuh, habis nidurin anaknya giliran nidurin emaknya. Jule, lu sadar nyet, lu sadar lu tuh dilecehin anjrit. Gak kelihatan mata banget, ini laki tuh kagak ada respect-respectnya sama lu jadi cewek, ya Allah. Gak lama kemudian Dehun pun akhirnya speak up juga di Instagram story dia pun menunjukkan kalau dia tuh bener-bener gak suka anaknya dibikinin bercandaan jadi kayak gini. Gila ya, padahal Dehun dari awal kasus perceraian dia cuma diem doang, dia jaga nama baik si Jule, dia jaga martabat si Jule jadi mantan istri dia, tapi Jule bertingkah kayak macam kayak gini. Dehun juga udah ngepost ini, sekali lagi anak-anak aku bukan bahan jokes kalian. Gue bener-bener gak ngerti lagi, itu pasangan kumpul kebo kayak otak gak dipake anjir. Lagian tuh serius mau nanya deh, emang siapa sih yang bilang kalau Safri itu bapak tirinya Triona? Hah? Sumpah, astaga, berasa kayak latah banget itu loh. Abis si Dehun upload go public hubungan dia yang sekarang sama Diva, terus mereka jalan bareng tuh di Bali, terus habis itu si ceweknya, si mantan istrinya itu nge-live tiba-tiba cute time sama anaknya dan dia jalan sama selingkuhannya. Terus banyak yang menormalisasi kayak, ya udah kan juga bapaknya juga udah move on lah. Beda, mohon maaf, ini bapaknya kagak selingkuh aja udah menang. Ini lagian nih, orang-orang kadang-kadang nih pelaku-pelaku perselingkuhan ini tuh berasa kayak manusia yang baru lahir kali ya, yang oh ya udah, gue selingkuh, toh gue udah dicerain juga, jadi ya udah kita mulai dari nol, gue nggak punya dosa, gue nggak punya salah gitu. Ya, aduh, ya Allah, kenapa sih ini? Sumpah ini, gue nanya banget, siapa yang nyebut si Sapri itu bapak tiri? Ya ampun, sumpah ya, gila. Lagian lu pada masih aja dikasih panggung sih, cewek kayak begitu. Kenapa nggak lu berbondong-bondong bikin dia miskin dan melarat? Lu kagak kasih mereka karma gitu? Sekarang malah nge-live banyak yang ngasih gift pula, ya Allah.
geblek lah lu pada. Ya, hebat. Sebenernya gue males banget nyebut namanya. Bener, gue gak ngerti. Ini kalau kemarin nih, ya, kasus rumah tangga yang sebelumnya gue bahas itu gue sebut namanya. Yang ini tuh gue kayak, mulut gue berat banget mau nyebut namanya, sumpah. Jujur gue sebagai perempuan tuh kayak ikutan malu gitu, sumpah. Ya Allah, gerah banget gue pagi-pagi ya.